Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama membahas satu saham dengan kode ticker BSSR Baramulti Sukses Sarana. Laporan tahunan 2023. Tapi sebelumnya seperti biasa saya ingin menyatakan bahwa ini adalah analisa fundamental, analisa yang lebih menitik beratkan pada penelitian tentang laporan keuangan yang telah dilaporkan oleh perusahaan ya. Kemudian juga saya ingin menyatakan lagi bahwa analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan untuk investor, bukan perintah untuk melakukan aksi. Tiap orang atau tiap investor itu punya pemikiran, cara, dan sistem yang unik masing-masing. Oleh karena itu, lakukan riset sendiri. Kemudian ini sebagai bahan pertimbangan saja ya. Baik, untuk selanjutnya saya juga ingin menyatakan kembali bahwa yang ketiga, analisa ini adalah analisa untuk melakukan pembelian untuk menentukan apakah layak beli atau tidak. Oleh karena itu, bagi Anda yang sudah memiliki saham ini, tinggal Anda konfirmasi apabila masih di atas dari yang Anda tentukan, berarti Anda tetap hold saja. Jadi ini bukan untuk membahas melanjutkan atau tidak, tapi yang di sini adalah untuk menentukan kita masuk atau tidak. Itu intinya ya. Baik, kita lihat dulu Baramulti Sukses Sarana atau BSSR. Kita cek dulu. Baramulti Sukses Sarana sekarang di harga 3.750. Kita mau cek dulu apa itu Baramulti Sukses Sarana. Baramulti Sukses Sarana adalah sebuah perusahaan pertambangan yang berkantor pusat di Jakarta. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini juga memiliki kantor di Kutai Kartanegara, berarti di Kalimantan Timur ya, ada kantornya. Karyawannya ada 596 tahun 2023 ya. Ada berita di sini nyongsep 32%, Baramulti Sukses Sarana 2023 tabulasi laba 162 juta dolar. Harga wajar BSSR update kinerja 2023. Ya. Kalau di pintar saham itu katanya berapa? Oke, kita cek. Harga wajar BSSR update kinerjanya 3.790 ya. Oke. Sudah dijelaskan ya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan kita. Baik dulu ya. Jadi harga yang kita dapatkan tadi 3.740 ya. 3.740. Oke. Kita cek ke berita dulu ya. Comeback dividen 309 miliar hari ini 6 Januari yang lalu ya. Bagi dividen interim sudah sekali baginya ya, 118,39 per saham. Sudah sekali bagi ya. Di 27 Desember. Oke. 118,39. Oke. Baik, kita masuk ke pembahasan BSSR. Tadi ada sudah 118 tadi ya. 0,39. Nanti kita kurangkan saja di sini, kurang ini ya. Jadi nanti berapa sisanya. Baik, kita lanjut.
harga sekarang tadi ya 3.740 itu harga yang terbaru ya. 3.740. Sementara book value-nya, nilai bukunya atau nilai perusahaannya itu 1.431. Kita mau cek bagaimana. Ternyata harga sekarang itu 2,61 kali lebih mahal daripada harga perusahaannya ya. Berarti kalau begitu kita tidak dapat diskon ya. Tidak ada diskon, malah kita belinya ini lebih mahal dari harga wajarnya ya. Oleh karena itu ini dapat kita simpulkan dulu bahwa perusahaannya ini kalaupun dia bertumbuh tapi lamban ya. Dia bertumbuh tapi lamban kalaupun dia bertumbuh ya. Kita anggap seperti itu dulu. Kemudian kita juga ingin mengcek di sini dari segi valuasi, apakah harga sekarang ini sudah mahal atau masih murah ya. Kalau yang tadi kita ingin membandingkan dari segi perusahaannya dengan book value tadi, sehingga kita dapatkan ternyata perusahaannya bertumbuh tapi lamban. Kita anggap begitu. Nah sekarang kita ingin lihat dulu apakah beli di harga sekarang ini termasuk murah ya. Kita cek dulu harga wajarnya. Maksimal kita boleh membeli saham ini adalah di harga 9.570. Itu maksimal harga wajar kalau kita mau membeli ya. Sementara sekarang ini harganya sekian 3.740. Berarti harga sekarang itu baru 39% ya. Artinya kita dapat diskon. Ini kita dapat diskon ya. Diskonnya 61%. Berarti harga sekarang itu kita dapat diskonnya 61%. Berarti harga sekarang lebih dari separuh di bawah harga wajar. Harga wajarnya 9.570. Harga sekarang 3.740. Berarti di harga itu kita diskon 61%. Lebih dari separuh kemurahannya ya. Jadi kita simpulkan saja untuk ini bahwa valuasinya murah. Valuasinya murah ya. Sekarang kita mau mengkonfirmasi perusahaan seperti ini. Ini berarti kita anggap kesimpulan sementara dulu ya. Asumsi kita bahwa perusahaan ini memang bertumbuh lamban, tapi dia masih murah ya. Dia bergerak tapi mungkin untuk beggar itu tidak bisa cepat untuk beggar ya. Dia beggarnya lamban gitu. Baik, sekarang kita mau cek dulu berapa rupiah yang kita dapatkan kalau kita mau berinvestasi di sini. Nah, pembagian dividennya itu adalah 50% dari nilai keseluruhan keuntungan ya. Keuntungannya 957, yang dibagikan itu separuh, maka kita akan mendapatkan sebagai investor mendapatkan nanti 478,50. Tetapi sudah dibagikan interim sebesar 118. Kemungkinan berarti dividen finalnya nanti kita akan dapatkan, kemungkinan dividen finalnya kita akan mendapatkan itu nanti 360 ya. Kalau Anda sudah beli dari awal mungkin ini jauh lebih, Anda akan dapat keduanya 478. Tapi kalau belum membeli, kita pada saat ini berarti nanti kita hanya kebagian 360 ya. Baik. Nah sekarang dari 478 rupiah ini kita ingin mengetahui berapa upah kita menunggu ya. Berapa upahnya, upah atau dalam artian berapa yang kita dapatkan selama menunggu setahun.
ternyata kita mendapatkan 12%, ya, 12,8%. Selama setahun kita menunggu, kita diberi imbalan sebesar 12,8%. Ini kalau menurut perhitungan dividen ini sudah sangat besar, ya. Untuk ukuran dividen ini sangat besar. Berarti kita tambahkan lagi di sini dividen besar, ya. Bertumbuh lamban, valuasi murah, dividen besar, tidak apa-apa. Istilahnya beggarnya memang agak lamban, tetapi dividennya kita besar, ya. Lanjut kita lihat lagi dari segi hutangnya kita dapat simpulkan bahwa hutang berbunga hanya 2%, tagihan-tagihan 68%, berarti hutang aman, ya. Kemudian pula kita cek di bagian ketahanan perusahaan, ini yang diserahkan ke masyarakat, yang dibagikan untuk retail miliki itu hanya sekitar 9% lebih sedikit, ya. Berarti di sini pengendali bukan retail, ya. Artinya pengendali bukan investor-investor kecil. Pengendali tetaplah pemilik perusahaan. Berarti di sini kita simpulkan sebagai bagus, ya. Dan terakhir, ternyata yang saham yang berbentuk digital yang bisa diperjualbelikan di bursa itu hanya 24%. 74%-nya itu masih dikuasai oleh pemegang saham, pengendali, dan tidak dijual belikan. Berarti pengendali tidak trading. Secara kasat mata ini berarti sangat bagus. Kenapa? Pengendali tidak terlibat dalam urusan menaik turunkan harga. Mereka fokus pada pengembangan perusahaan, ya. Oleh karena itu dapat kita simpulkan untuk saham ini, kalau menurut saya ini layak untuk investasi, ya. Layak untuk diinvestasi. Terlepas nanti permasalahannya katanya yang perusahaan-perusahaan tambang batubara khususnya ini sudah sunset, akan dimatikan. Mungkin untuk 5 tahun ke depan mungkin masih bisa bertahan, tapi untuk yang ke depan kita belum tahu. Tapi untuk saat ini saya masih bersimpulan bahwa layak untuk investasi, ya. Kemudian kita lihat dari segi chart. Ini chartnya harganya masih berada di tengah. Itu pun, ya, sudah dianggap masih harga di bawah, ya. Dengan harga tersebut masih dianggap di bawah, ya. Baik, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini hanyalah analisa saya pribadi sebagai bahan pemikiran tambahan. Oleh karena itu silakan Anda lakukan riset Anda sendiri untuk mengkonfirmasi, ya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk memastikan investasi Anda, silakan Anda cek lagi berita-berita. Anda ketik saja berita, misalnya BSSR kasus, misal, ya, atau manajemen BSSR kasus, untuk mengetahui apakah manajemen ataupun governance yang ada di perusahaan tersebut baik atau tidak. Apabila tidak ada berkasus atau berada di ranah hukum, tidak ada pemberitaan-pemberitaan yang ada hubungannya dengan hukum, berarti untuk secara umum kita simpulkan bahwa good governance-nya baik, ya, begitu. Tapi kalau ada misal kasus yang sudah melibatkan urusan hukum, maka mungkin kita perlu mempertimbangkan lagi bahwa sebagus apapun istilahnya valuasi ataupun nilai-nilai perusahaan, tetapi yang paling penting itu adalah good corporate governance. Apabila good corporate governance-nya baik, maka
perusahaannya juga baik ya. Oleh karena itu, tugas terakhir Anda silahkan cek di di dimanapun, bisa secara online ataupun bisa dari orang yang Anda ketahui yang mengetahui perusahaan tersebut. Bila memang good governance-nya baik, maka silahkan untuk riset lagi, itu riset Anda ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.